Kepuasa dari Nyantuk hand expire ya. Dari Aceh, kita mulai dengan perkembangan terbaru mengenai temuan mengejutkan terkait penanganan bantuan bencana di Kabupaten Biriwen. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Biriwen melakukan inspeksi mendadak ke gudang bantuan milik pemerintah Kabupaten Biriwen yang berada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, tepatnya di Desa Blangblahde, Kecamatan Jeumpa. Sidak pada Senin, 12 Januari itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRK Biriwen, Surya Dharma. Dalam sidak tersebut, para wakil rakyat menemukan ratusan ton bantuan bencana masih menumpuk di 2 gudang BPBD. Bantuan itu meliputi kebutuhan dasar korban bencana seperti kasur, beras, mie instan, makanan ringan, hingga air mineral. Tidak hanya itu, alat-alat kerja yang sangat dibutuhkan warga untuk membersihkan rumah pasca banjir, seperti cangkul, sapu, dan gerobak dorong, juga terlihat masih disimpan dan belum tersalurkan. Surya Dharma menyebut, temuan ini menguatkan informasi yang sebelumnya disampaikan warga dan diberitakan sejumlah media. Ia menegaskan, sidak dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRK, sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Saat rombongan Dewan melakukan pengecekan ke gudang dinas sosial yang berada di lokasi berdampingan, hanya terlihat beberapa kursi roda, tenda darurat kebakaran, dan barang rutin lainnya. Namun berbeda dengan gudang BPBD, Kepala Pelaksana Tugas BPBD, Doli Mardian, tidak berada di tempat saat sidak berlangsung dan baru memberikan penjelasan saat pertemuan di kantor DPRK. Dalam pertemuan itu, anggota DPRK meminta BPBD segera menyalurkan sisa bantuan ke seluruh kecamatan terdampak melalui camat masing-masing. Surya Dharma juga mengingatkan agar para camat proaktif sehingga tidak ada korban bencana yang terlewat menerima hak mereka. Permintaan tersebut langsung disanggupi Kalak BPBD yang menyatakan siap menyalurkan seluruh bantuan secepatnya. DPRK Biriwen juga mendorong masyarakat, khususnya para keucik dan warga yang masih membutuhkan bantuan, untuk segera berkoordinasi dengan camat agar bisa mengambil bantuan di gudang BPBD. Penyaluran akan diprioritaskan untuk wilayah terpencil dan yang masih dalam kondisi parah, seperti Desa Salah Sirong dan Alwe Limeng di Kecamatan Jeumpa, serta pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat. Sidak ini diikuti oleh anggota Dewan dari berbagai fraksi, termasuk fraksi Partai Aceh, PAN, PKB, Nasdem, dan Golkar. Di sisi lain, isu terkait tata kelola bantuan dan dana publik di Aceh kembali menjadi sorotan. Sultan Malikul Alamsyah angkat bicara dan meminta pemerintah pusat mengirim intelijen ke Aceh, khususnya ke Aceh Tamiang dan kabupaten lainnya, untuk mengungkap secara transparan kemana sebenarnya dana desa selama ini mengalir, mengingat banyak masyarakat Aceh mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, upaya investigasi diperlukan demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan temuan terkini di Biriwen dan meningkatnya desakan dari berbagai pihak terkait transparansi anggaran di daerah, masyarakat Aceh kini menanti langkah tegas pemerintah daerah maupun pusat untuk memastikan bahwa setiap bantuan dan dana publik dikelola secara jujur, profesional, dan tepat sasaran. Puluhan ton bantuan ditimbun tidak disalurkan pada saat banjir Aceh kemarin. Parah. DPRK sidak ke gudang BPBD dan Dinas Sosial, ternyata banyak sekali bantuan yang tertimbun tidak disalurkan pada saat banjir Aceh kemarin. Ini benar-benar parah dan keterlaluan. Padahal banyak sekali warga Aceh yang kelaparan membutuhkan bantuan pada saat banjir kemarin. Tapi ini bantuan banyak bertonton malah ditimbun di gudang oleh pemerintah setempat. Aduh, ini benar-benar parah dan keterlaluan sekali dan tidak punya hati nurani. Ini nggak tahu tujuan pemerintah
pemerintah setempat menimbun bantuan bertonton sebanyak itu buat apa? Namun akibat ulah penimbunan tersebut, banyak warga Aceh yang menyalahkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat disalahkan karena tidak memberikan bantuan, lambat penanganan, lambat penyaluran bantuan. Padahal bantuan sudah ada namun malah ditumpuk oleh pemerintah daerah. Dan yang jadi korban adalah warga Aceh itu sendiri akibat ulah pemerintahan yang ada di daerah itu sendiri. Buat warga Aceh, cobalah kalian ini harus lebih kritis lagi terhadap pemerintahan yang ada di daerah kalian. Pemerintahan daerah, bukan langsung melangkah ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat mencairkan dana, pemerintahan daerah yang mengelola. Coba tanyakan kemana dana itu dikelola, kemana dana itu disalurkan. Apalagi Aceh ini mendapatkan dana otonomi khusus. Dari sekian banyak provinsi yang ada di Indonesia, Aceh mendapatkan dana tersebut. Dan itu uangnya tidak sedikit. Selama bertahun-tahun Aceh menerima dana otonomi khusus tersebut. Namun pembangunan di daerah Aceh tidak ada yang signifikan, biasa-biasa saja. Coba kalian tanyakan kemana dana itu disalurkan, dialokasikan. Coba tanyakan kepada pemerintahan di daerah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tunjukkan kepada Raden Haji Prabowo dan kepada Menteri Keuangan Negara dan kepada Ketua KPK di pusat. Ada sebahagian masyarakat Aceh Temeng yang mengadu kepada saya permasalahan dana desa, dan saya mengharapkan daripada pusat dan daripada Presiden maupun Menteri Keuangan Negara dan kepada Ketua KPK, tolong dikirimkan intelijen dari KPK untuk membuat siasatan ke Aceh Tamiang. Seluruh kades-kades di Aceh Tamiang harus dibuat siasat. Kemanakah duit dana desa yang mereka bawa? Begitu juga dengan Aceh-Aceh yang lain, dan begitu juga dengan dana desa yang ada di Pulau Sabang. Saya harapkan kepada Presiden dan kepada Menteri Keuangan Negara dan kepada KPK untuk menyelesaikan permasalahan dana desa yang ada di seluruh Aceh. Sekian, terima kasih, karena banyak masyarakat yang berjumpa dengan saya mengadu hal perkara dana desa. Jadi tolong datang dikirimkan intelijen dari KPK untuk membuat siasatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.